Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi pada hari ini, Jumat 3 Februari 2023. Mari kita awali persekutuan doa pagi kita dengan sebuah nyanyian. Kidung Jemaat 436, Kidung Jemaat nomor 436, Lawanlah Godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mari kita datang dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya dengan singkat. Mari kita datang dalam doa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terpuji nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus karena kami telah melewati 1 bulan dari tahun yang baru sejak kami masuki 2023 ini. Kami telah menjalani 2 hari dari bulan Februari dan hari ini kami sedang menjalani hari yang ketiga. Terima kasih Bapa untuk semua penyertaan, pertolongan, kekuatan, dan sukacita yang telah Allah berikan dalam hidup kami. Bapa, kalau kami sebentar akan membaca Alkitab, berikanlah apa yang kami boleh baca, apa yang boleh kami dengar, apa yang kami boleh lihat, apa yang boleh kami renungkan, juga mempunyai manfaat bagi kehidupan kami mendatang. Bapa, terima kasih karena kami hantar doa kami dalam satu pengantara kami yang hidup, yang setia, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Kristus karena Engkau memberikan Roh Kudus itu pada hari Pentakosta, gereja perdana di Yerusalem. Terpuji namamu ya Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, pembacaan kita pada hari ini yaitu Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Tema kita pada hari ini ialah lawan iri hati. Lawan iri hati. Saya bacakan Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 ini. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia.
dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagia yang mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Ayat yang ke-14 dari pembacaan kita tadi yang akan kita bersama renungkan, saya bacakan demikian. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari, iri hati itu sudah terbentuk sejak kita bersama-sama ada di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Sejak kecil itu kemudian terpupuk, saudara. Contohnya, pada saat kecil kita diminta oleh orang tua kita saat kita studi, saat kita belajar di sekolah untuk berprestasi, mendapatkan angka dan nilai yang bagus. Nah, saudara, kalau kita kemudian mempunyai teman-teman yang pandai, maka kita kemudian akan timbul iri hati dalam hidup, dalam hati kita. Karena hati itu adalah pusat dari apa yang kita akan lakukan. Timbul iri hati, ya kenapa saya kok nggak bisa dapat angka yang bagus? Kenapa ya? Mungkin apakah dia nyontek? Ya, kemudian ada pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam hidup. Nah, saudara, itu sebabnya tema kita lawan iri hati itu. Karena apa? Karena iri hati itu kemudian menimbulkan banyak hal yang lain. Nah, saudara, sebelum kita menindaklanjuti hal-hal lain yang ditimbulkan karena iri hati, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada kata-kata lain dari iri hati, yaitu dengki, cemburu, sirik katanya. Nah, apa itu sebenarnya? Itu adalah emosi yang timbul ketika seseorang telah memiliki keunggulan yang tidak memiliki keunggulan, baik prestasi atau kekuasaan atau lainnya, menginginkannya yang tidak dimilikinya, atau mengharapkan orang lain yang memilikinya itu agar dia yang memiliki. Nah, saudara, sifat menginginkan sesuatu yang telah ada pada orang lain, baik disertai dengan keinginan supaya meraihnya, mendapatkannya, bahkan dengan cara-cara intrik-intrik yang kadang membuat sesama kita menderita. Itu sebabnya ciri dari orang-orang yang memiliki hati yang iri itu ialah ia suka meniru, berbuat seperti apa yang dimiliki oleh orang lain itu. Kemudian ia juga suka bermuka dua, memakai topeng, saudara. Bukan dirinya sendiri dia.
Atau orang itu akan meremehkan kesuksesannya yang sudah dicapai. Karena apa? Karena ia menginginkan yang lebih. Sehingga ia kemudian meremehkan apa yang sudah ia miliki dan sudah ia capai. Maka kemudian iri hati juga semakin besar jika kemudian ada orang lain yang lebih sukses. Itu sebabnya saudara, Alkitab kita tadi, Yakobus mengatakan iri hati itu juga menimbulkan mementingkan diri. Maka yang terjadi justru ada kekacauan. Segala macam perbuatan jahat yang terjadi, saudara. Berdusta melawan kebenaran. Nah, maka saudara, yang diharapkan dan diinginkan, kata Yakobus tadi, agar kita memiliki hikmat yang dari atas. Yaitu, pertama-tama adalah murni, katanya dalam ayat 17. Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Nah saudara, biarlah ini semua boleh menjadi pendorong dalam hati kita untuk apa? Melawan iri hati itu. Dan saudara, kita bisa mengatasi iri hati itu bersama dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Yang memberikan kepada kita hikmat yang dari atas itu. Sehingga kita akan bersuka cita sekalipun kita mungkin mempunyai kelemahan dan tidak sama nilainya dengan teman-teman kita yang lebih berprestasi. Saudara, melawan iri hati semuanya tergantung kembali ke dalam diri kita sendiri. Bukan tergantung pada orang lain, tapi kita sendirilah yang kemudian bisa menguasai diri kita, bisa membuat kita juga menerima apa yang telah Tuhan anugerahkan, karuniakan, dan diberikan kepada kita sesuai kehendak Allah sendiri. Allah lah yang memampukan kita. Sehingga baiklah kita juga boleh melawan segala hal yang jahat itu, hal yang tidak baik, yaitu dengan iri hati. Saudara, Tuhan akan memberi kekuatan pada kita. Tuhan akan memberikan pada kita, kita mampu melakukan, mengatasi iri hati kita. Saudara, itu sebabnya kita patut berserah pada Dia. Tuhanlah yang bisa juga di dalam kita mengubah iri hati itu, mementingkan diri itu. Justru kita akan lebih memberikan perhatian, atensi kepada sesama kita. Bahkan kita mensyukuri apa yang sudah dapat kita capai bersama Tuhan itu. Sebab saudara, orang yang iri hati tadi kemudian seringkali juga bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa saya diberikan cuma segini? Kenapa saya cuma mempunyai kepandaian taraf segini? Nah saudara, biarlah kita juga sungguh bisa melawan iri hati yang ada di dalam hati kita masing-masing dengan sukacita dan kekuatan Tuhan. Tuhan memberkati saudara untuk memenangkan pergumulan melawan iri hati. Amin. Saudara, kita akan menaikkan doa, syukur, dan syafaat kita. Bapa, terima kasih kalau kami sudah boleh membaca Alkitab. Memuji nama-Mu, lawanlah godaan, karena godaan itu kadang bukan dari luar diri kami, tapi ada di dalam hati kami. Apalagi iri dan mementingkan diri itu
ada di dalam pikiran hati kami, biarlah kami juga boleh melawannya dan memenangkan bersama Tuhan. Roh Kudus sendiri yang memberikan di dalam kami itu kekuatan untuk boleh melawan segala hal yang tidak baik. Kami boleh bersuka cita ya Bapa, karena kami tidak sendirian, tapi bersama-sama dengan Allah yang di dalam kami. Bapa, kami juga membawa dalam doa kami memohon sukacita Allah ada dalam seluruh keluarga kami, anak, menantu, cucu-cucu kami, orang tua kami, sanak saudara kami, semua orang-orang yang kami kasihi, juga dengan sahabat-sahabat, juga dengan rekan-rekan kami, rekan sekerja kami, semua orang yang mengasihi kami dan memberikan kepedulian kepada kami. Bapa, berkati pemerintah dan bangsa kami juga. Kami juga akan mempersiapkan dalam beberapa waktu mendatang, yaitu minggu-minggu Prapaskah. Bapa juga yang akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, karena Bapa tidak meninggalkan kehidupan bangsa dan negara. Kami juga bersama-sama dengan ASEAN, bersama-sama dengan gereja-gereja yang ada, bersama dengan semua kekasih-kekasih Allah. Kami serahkan doa kami juga bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang harus menghadapi berbagai pergumulan. Bapa, selesaikanlah itu semua di dalam Tuhan sendiri. Kami hantar doa kami Bapa dalam satu pengantara kami yang hidup dan setia, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang setia. Terima kasih ya Kristus. Amin. Saudara, kita akan akhiri dan tutup persekutuan doa pagi kita dengan sebuah nyanyian indah, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 345 Kidung Jemaat. Sertai kami Tuhan, tidak semua baitnya karena ini ada 6 bait walaupun pendek, tapi kita menyanyikan 3 bait saja. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan seteru. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat pun penuh. Sertai kami Tuhan, berkat-Mu turunlah, kuasa-Mu Kau limpahkan penuh karunia. Tuhan memberkati saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.